Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aryar. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Di video kali ini kita akan informasikan mengenai pengumuman untuk gelombang ke-15, yang mana gelombang ke-15 ini itu ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini hari tanggal 21 ya. Nah, di sini 21 Maret di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentu ketika sudah ditutup, teman-teman akan menunggu kapan sih pengumuman lolos untuk gelombang ke-15. Dan nanti juga kita akan memberikan bocoran mengenai peluang teman-teman yang bisa lolos dan tanda bahwa akan lolos prakerja gelombang ke-15 ini. Namun sebelumnya, teman-teman bisa bantu like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Nah, teman-teman bisa melihat halaman dashboardnya. Itu ketika sudah ditutup, itu ini hari itu status pendaftaran teman-teman masih di sini adalah sedang dievaluasi. Artinya teman-teman akan menunggu perubahan status dalam penyeleksian untuk gelombang ke-15 ini, yang mana nanti keesokan harinya itu akan berubah lagi status dashboardnya, yang mana itu akan sedang diproses. Artinya proses pendaftaran teman-teman di gelombang ke-15 ini mengalami proses penyeleksian para peserta dan penyinkronan data teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui untuk peluang lolos di gelombang ke-15 ini teman-teman sudah bisa lihat. Bisa buka di riwayat gelombang. Nah di sini oke. Jika alasannya seperti ini, bahwa NIK kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu artinya teman-teman tidak bisa lolos untuk gelombang ke-15 prakerja ini. Bahkan itu teman-teman tidak ada peluang untuk lolos untuk gelombang selanjutnya, karena teman-teman masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Dan itu adalah syarat dari penerima kartu prakerja, adalah mereka yang tidak dalam proses pendidikan, baik itu kuliah ataupun sekolah. Nah, bisa lihat kalau di situ keterangannya teman-teman masuk di Kementerian Sosial, data penerimaan bantuan sosial, itu juga dipastikan teman-teman belum bisa dan tidak akan lolos untuk kartu prakerja, dan itu adalah syarat. Nah, teman-teman perlu juga saya tambahkan, jika teman-teman tidak masuk dalam beberapa kriteria penentuan penerima kartu prakerja, jadi yang pertama adalah ini teman-teman adalah warga negara Indonesia, kemudian umur minimal 18 tahun, kemudian teman-teman tidak mengikuti atau dalam pendidikan, dan itu teman-teman pastikan itu datanya sudah tidak ada di Kementerian Pendidikan. Dan teman-teman juga bukan penerima bantuan sosial dan tidak masuk di dalam beberapa ini kita bisa lihat efeknya. Teman-teman tidak masuk dalam kategori ini pejabat negara, kemudian pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ASN, TNI, kepolisian, dan perangkat desa, dan ini teman-teman bisa lihat. Jadi jika status teman-teman masuk dalam ini, itu dipastikan tidak akan bisa lolos untuk gelombang setiap prakerja. Oke. Namun jika teman-teman nanti jika tampilan dashboardnya seperti ini, riwayatnya bahwa kamu belum berhasil lolos gelombang, itu teman-teman masih ada peluang untuk lolos. Namun itu teman-teman akan mendapatkan antrian untuk lolos setiap gelombang, karena itu akan di random untuk yang bisa lolos. Dan seperti ini teman-teman masih menunggu proses antrian kelulusan karena terbatasnya kota setiap gelombang. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nanti riwayat gelombangnya. Jadi jika seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah beberapa peluang teman-teman. Nah, nanti keesokan harinya teman-teman bisa lihat untuk
status dashboardnya jika seperti ini sedang dievaluasi, itu akan berubah besok menjadi sedang diproses. Nah, untuk tanda-tanda teman lolos jika sudah masuk dalam kriteria penerima kartu prakerja, itu yang pertama, nanti teman-teman muncul tampilan dashboardnya itu seperti ini. Pendaftaran ini masih sedang kami evaluasi, dan kemudian gelombang pelatihan itu tiba-tiba tidak ditemukan. Jadi itu besar kemungkinan teman-teman lolos, itu bisa lolos di gelombang ke-15. Namun jika pendaftaran teman-teman itu masih sedang diproses dan itu masih kecil kemungkinan bisa lolos. Dan nanti juga ada beberapa teman akan muncul seperti ini bahwa ikut seleksi gelombang tidak ditemukan, itu juga kecil kemungkinan bisa lolos. Namun jika tampilannya kamu nanti belum berhasil, itu sudah dipastikan teman-teman tidak lolos untuk gelombang ke-15 ini. Oke. Nanti, dan bagi teman yang nanti yang lolos, itu juga ditandai ketika sudah diumumkan secara resmi, itu akan muncul video edukasi yang mana di menunya ada 5, ada menu dashboard, profil, kemudian ada menu insentif dan video edukasi. Dan itu juga beberapa teman juga mendapatkan video, namun menu insentif itu tidak muncul, dan itu juga belum teman-teman belum lolos di gelombang prakerja. Oke, teman-teman, jadi dipastikan teman-teman yang akan lolos itu akan menerima juga pesan singkat melalui SMS maupun email teman-teman bahwa penerima kartu prakerja. Dan pengumuman lolos itu teman-teman bisa lihat di gelombang sebelumnya yang mana diumumkan setiap hari Kamis. Itu untuk gelombang sebelumnya itu di tanggal 18, 11 dan tanggal 4. Dan itu nanti teman-teman juga bisa cek secara berkala. Untuk pengumuman lolos itu diperkirakan di tanggal 25 Maret di hari Kamis untuk kepastian lolos teman-teman. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.